Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, hostnya podcast tanpa podium, Pendeta Patricia Sapakoli di Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini didasarkan pada Injil menurut Markus pasal 10 ayat 48 yang berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Siapa yang disuruh banyak orang diam? Lalu kemudian tetap bersikeras untuk berseru, anak Daud kasihanilah aku. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dialah Bartimeus, anak Timeus. Bartimeus sendiri artinya bar itu anak, Timeus itu orang yang tidak suci. Berarti ayahnya adalah orang yang tidak suci. Anak dari orang yang tidak suci. Bayangkan, ayah, anak dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Dan anak dari orang yang tidak suci. Lalu kemudian dibungkam. Ia harus diam, tidak boleh bersuara karena buta. Buta dianggap sebagai penyakit yang hina saat itu atau penyakit dari orang-orang yang berdosa. Penyakit kemudian dianggap, ketidakmampuan seseorang melihat kemudian dianggap sebagai imbas dari dosa. Padahal tidak melulu demikian, teman-teman. Ada begitu banyak kelemahan ketidakmampuan kita, dan semua kita pada dasarnya berdosa, tapi kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Jadi bicara soal apa yang terjadi pada kehidupan Bartimeus adalah seseorang yang kemudian dibungkam, tapi ia nekat. Mungkin karena sudah merasa letih dengan situasi dan kondisinya, mungkin merasa sudah lelah dengan apa yang ia alami dan rasakan. Bukan saja bicara soal fisiknya buta, tapi kemudian dampak psikologi, dampak sosial yang ia dan keluarganya, ayah, dirinya, dan mungkin saja nanti keturunan-keturunannya harus alami. Ia kemudian dengan lantang berseru, anak Daud, yang mengulang pernyataan di ayat sebelumnya. Kasihanilah aku. Memohon belas kasihan dari Tuhan menjadi bagian dari siapapun yang merasa butuh pertolongan. Menariknya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus sembuhkan ia karena Yesus tahu imannya menyelamatkannya. Yesus sembuhkan ia. Yesus memberi diri perhatian baginya. Bahkan mendengarkan suaranya sementara ada begitu banyak orang yang membungkamnya, yang berusaha untuk membuatnya diam. Teman-teman yang diberkati Tuhan, inilah situasi yang dialami di tengah-tengah dunia ini dan mungkin saja masih kita jumpai sampai saat ini atau mungkin kita. Seringkali kita dibungkam suaranya. Seringkali sebagai orang-orang yang terpinggirkan. Biasanya orang-orang yang terpinggirkan itu selalu adalah warga kelas dunia ketiga dan seterusnya. Kan di tengah-tengah dunia ini ada berbagai macam sistem yang membuat ada begitu banyak orang yang dianggap lemah, tidak layak terpinggirkan. Orang-orang yang dalam tanda petik selalu dikatakan cacat padahal ketidakmampuannya berbeda-beda saja. Fisik, mental, dan lain sebagainya. Orang-orang yang kemudian dianggap warga kelas 2, perempuan, kaum yang berbeda orientasi seksual, lalu kemudian orang-orang yang pada saat ini adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, miskin, status sosialnya rendah, kastanya lebih di bawah, dan seterusnya, dan seterusnya. Seringkali, atau mungkin kita menjadi orang-orang yang membungkam mereka, yang kita secara sengaja sisihkan, pinggirkan. Jangankan merespons apa yang dikatakan. Permohonannya jelas, kasihanilah aku. Jangankan sensitif, kemudian empati terhadap apa yang mereka alami. Justru kita menyuruh mereka diam. Ketika mereka berteriak minta tolong, suaranya dibungkam. Seolah semua baik-baik saja. Karena kalau kita baik-baik saja berarti orang lain kalau nggak baik-baik saja bukan urusan kita. Hari ini kita belajar teman-teman. Bahwa tiap hal diizinkan Tuhan. Tiap suara diperkenankan Tuhan untuk kita dengar. Lalu kemudian dengarkan. Lalu pikirkan, pertimbangkan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka yang memohon belas kasihan Tuhan. Teman-teman, halnya sederhana. Peristiwa, manusia, dan alam sekitar atau siapapun ciptaan apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita.
bukan tanpa alasan dan tanpa tujuan terjadi, juga berbicara dan bersuara. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan kemampuan, apapun. Kadang orang bilang, ya bagaimana ya mau tolong orang lain, gak mampu, gak punya uang. Segala sesuatu diukur dengan uang, padahal tidak semuanya perlu uang. Betul, uang itu penting sekali untuk kita melanjutkan kehidupan, tapi ada berbagai macam bantuan yang tidak hanya terkait dengan uang. Teman saya barusan telepon saya lalu bilang bahwa saya hanya butuh dengar suara, butuh pelukan, meskipun sekarang jaraknya jauh ya, peluk virtual jadinya, hanya butuh itu. Bukan karena kalau dia minta uang, saya nggak punya uang, kan begitu. Tapi kemudian dalam berbagai macam hal, kalau memang kita bisa lakukan itu, lakukan. Bukan diamkan, bungkam suara mereka yang berseru-seru minta tolong, yang berharap akan janji dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita belajar hal tersebut. Mari PK, kita menjadi orang-orang yang peduli dan berbela rasa terhadap mereka, termasuk terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan kita, yang punya ketidakmampuan berbeda dengan kita. Ini bukan hanya bicara kemampuan yang berbeda, tapi ketidakmampuan yang berbeda. Mungkin mereka tidak mampu melihat, kita mampu melihat tapi kita tidak mampu berjalan dengan baik misalnya, atau mendengar dengan baik misalnya, tapi mereka mampu mendengar dan berjalan dengan baik. Ada berbagai macam ketidakmampuan yang berbeda. Kita hanya beda, ini bukan bicara beda dosanya ya, kita hanya beda ketidakmampuannya saja, disabilitasnya saja. Dan karenanya, mari menjadi orang-orang yang saling memampukan, saling menguatkan, dimulai dari mendengarkan suara mereka yang berseru-seru memohon pengasihan dari Tuhan. Lalu kalau kita jadi orang-orang yang terpinggirkan, tersisihkan, mari tetap berani bersuara. Minta belas kasihan Tuhan, jangan lelah. Namun semakin keras ia berseru, Bartimeus berseru. Mari jangan jemu untuk tetap bersuara, untuk tetap memohon keadilan, pengampunan, belas kasihan dari Tuhan, penyembuhan, pemulihan dari Tuhan. Sehingga suatu saat kita menjadi orang-orang yang tidak dibutakan oleh apapun. Tapi ketika Tuhan memberikan kita penglihatan, kita mau melihat hal-hal yang baik, masa depan yang cerah penuh damai sejahtera yang Tuhan jaminkan. Dan kita bagikan itu supaya mereka juga bisa melihat apa yang kita lihat. Damai sejahtera yang kita lihat juga bisa dilihat oleh sesama. Sulit, bicara itu mudah. Ya bicara juga sulit ya, seperti Bartimeus tadi. Tapi kemudian menyampaikan ini mungkin lebih mudah dibandingkan mengerjakannya. Tapi pasti kita bisa, asalkan kita mau. Kita mau melihat, kita mau mendengarkan, dan kita mau melakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan menyisihkan dan meminggirkan sesama. Lalu kalau kita tersisihkan dan terpinggirkan, tetaplah bersuara. Suara kita berharga. Tuhan memberkati.